Oke, kembali lagi dengan saya Hijatul Azana Zalina NIM 2305166019. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bab 1 sampai bab 5. Nah, di video ini saya akan meringkas, menggabungkan, dan membahas lagi nih mengenai bab 1 sampai bab 5. Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang keterkaitan antara geografi dan sejarah melalui pendekatan geohistory. Bab 1 membuka diskusi dengan memperkenalkan geografi sejarah sebagai subcabang geografi manusia yang mempelajari hubungan antara lingkungan geografis dan perkembangan sejarah manusia. Istilah geohistory di Indonesia pertama kali dikenalkan pada tahun 1967 oleh Subantarjo yang mengaitkan peristiwa sejarah dengan kondisi geografis. Fokus utama geohistory di Indonesia adalah kawasan lahan basah yang menjadi pusat aktivitas manusia dan kejayaan kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit. Bab ini juga mengulas konsep dasar geografi, cabang-cabangnya, serta definisi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik dan modern, yang semuanya menegaskan pentingnya integrasi geografi dan sejarah untuk memahami dinamika peradaban. Bab 2 memperluas pembahasan dengan teori-teori sejarah yang relevan, seperti teori gerak sejarah dan teori persebaran kebudayaan. Teori gerak sejarah menyoroti pola perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam lintasan waktu, sedangkan teori persebaran kebudayaan menjelaskan bagaimana budaya menyebar melalui interaksi manusia. Bab ini juga mengulas pemikiran tokoh nasional seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo, yang menekankan pentingnya kesadaran sejarah dan pendekatan multidisipliner. Filsafat sejarah diuraikan sebagai kerangka untuk memahami tujuan dan makna dari peristiwa sejarah, menjadikannya relevan dalam membangun identitas bangsa dan menghadapi tantangan modern. Bab 3 mengulas perkembangan geohistory secara global dan lokal. Di dunia, geohistory telah berkembang menjadi disiplin penting di berbagai negara, seperti Inggris, Belanda, dan Jerman, dengan fokus pada perubahan geografis masa lalu dan interaksinya dengan manusia. Di Indonesia, geohistory yang juga disebut geografi kesejarahan diperkenalkan melalui karya tokoh seperti Endel Joni. Studi ini menekankan pentingnya pemetaan geografis masa lalu yang akurat untuk memahami konteks sejarah, seperti peran delta Sungai Brantas dalam kejayaan Majapahit. Bab ini juga membahas teori determinisme iklim oleh Ellsworth Huntington yang menyoroti pengaruh iklim terhadap perkembangan kebudayaan manusia. Bab 4 menyoroti dua pandangan besar dalam geografi sejarah, yaitu determinisme dan posibilisme. Determinisme menyatakan bahwa lingkungan geografis menentukan jalannya sejarah, sedangkan posibilisme berargumen bahwa lingkungan hanya menawarkan kemungkinan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Konsep adaptasi juga dibahas secara mendalam, menunjukkan bagaimana manusia berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui seleksi genetik, modifikasi budaya, dan teknologi. Sumbangan besar dari tokoh seperti Fidel de la Bellege diuraikan terutama dalam memperkenalkan pentingnya interaksi aktif manusia dengan lingkungannya untuk menciptakan peradaban yang berkelanjutan. Bab yang terakhir adalah bab 5. Bab 5 mengintegrasikan diskusi sebelumnya dengan membahas peran geografi sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Bab ini menegaskan bahwa elemen alam seperti sungai, gunung, dan iklim itu dapat menjadi saksi sejarah yang membantu sejarawan merekonstruksi peristiwa masa lalu. Konsep waktu dan ruang menjadi landasan dalam kajian sejarah, dengan geografi menyediakan kerangka untuk memahami latar geografis peristiwa. Pandangan seperti yang dikemukakan oleh Yeats menunjukkan bahwa sejarah tanpa geografi hanya menjadi narasi kosong tanpa konteks ruang dan waktu yang jelas. Di Indonesia, studi geografi sejarah seperti pendangkalan Sungai Barito yang mempengaruhi perkembangan kota Banjarmasin menunjukkan bahwa relevansi geografi dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi wilayah. Sekian review buku bab 1 sampai bab 5 dari buku Rusdi Effendi. Terima kasih, bye-bye.